Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, kembali di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang fundamental, yaitu pengembangan kapasitas bagi CPNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena lolos menjadi CPNS ataupun P3K ini bukan titik akhir kawan LAN, tapi awal dari perjuangan dan gerbang untuk menuju pengabdian yang sesungguhnya. Maka bagaimana kita bisa mempersiapkan diri agar mampu menjalani peran tersebut? Kali ini ada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Denny Junanto PhD. Selamat siang Bapak. Bapak Denny ini adalah Direktur Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural ya Pak ya. Dan juga ada Bapak Fani Heru Wismono MAP, yaitu Analis Kebijakan Ahli Madya. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Siang. Kita akan berbincang-bincang ya pada siang hari ini Bapak-Bapak. Ini tentang kan CPNS dan P3K ini kan sudah mulai masuk nih baru-baru ini. Dan pastinya setelah resmi menjadi CPNS dan P3K tidak langsung diterjunkan ke medan perang, tidak langsung bekerja tanpa bekal. Dan Bapak-Bapak ini pastinya kan setelah resmi lolos sebagai CPNS dan P3K tidak langsung diterjunkan ke dunia kerja tanpa bekal. Salah satu tahapan yang wajib dilalui oleh para CPNS dan P3K ini adalah pengembangan kapasitas ya untuk dua golongan tersebut. Nah, bentuk pengembangan kapasitas tersebut seperti apa, Pak? Iya, baik. Makasih Mbak Tias ya. Jadi untuk para CPNS ya dan juga P3K ya atau PPPK, kadang-kadang nggak mau disebut P3K karena seperti pertolongan pertama pada kecelakaan, jadi nggak perlu. Jadi kadang-kadang mereka maunya PPPK. Ya, sebelum masuk ke PNS. Nah, untuk CPNS sendiri, ini sudah diatur di Perlan 10 tahun 2021 tentang kurikulum Latsar CPNS. Nah, untuk Latsar CPNS, sebetulnya ada beberapa metode pembelajaran. Yang paling sering kita sarankan dan kita selenggarakan itu adalah metode blended learning, yaitu perpaduan antara klasikal dan juga online seperti itu. Nah, pada beberapa kasus gitu ya, ada juga pembelajarannya full klasikal dan ada juga pembelajaran secara full distance learning. Nah, untuk Latsar sendiri ada agenda yang pertama adalah pembentukan karakter. Di situ peserta bisa mengakses materi-materi yang di dalam LMS, yaitu kita sebut dengan MOOC. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap distance learning ya. Distance learning di situ ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Dan setelah itu peserta juga membuat yang namanya rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi untuk dapat dihabituasikan di tempat kerjanya. Terus sampai kurang lebih 30-40 hari baru kemudian masuk klasikal seperti itu. Sebetulnya secara kurikulum sama ya, hanya yang berbeda antara blended, kemudian antara klasikal dan juga full distance learning atau full e-learning, itu yang membedakan hanya metode pembelajarannya saja. Nah, itu untuk CPNS. Sedangkan untuk PPPK ya, itu kita sebut dengan orientasi ya Mas Fani ya, orientasi PPPK. Nah, di orientasi PPK itu ada namanya pengenalan tugas dan fungsi ASN ya. Ini dilaksanakan secara MOOC juga. Jadi peserta P3K itu mengakses materi, mengakses modul itu lewat LMS. Nah, setelah itu ada yang namanya orientasi pengenalan bidang nilai dan etika
instansinya, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Pada prinsipnya semua baik CPNS maupun P3K itu wajib melalui gerbangnya. Kalau CPNS itu 1 tahun setelah pengangkatan, sedangkan kalau P3K 1 bulan ya. Pak, ini kan fase awal menjadi ASN adalah masa-masa yang sangat krusial karena di sini karakter, integritas, dan profesionalismenya dituntut sebagai seorang abdi negara. Nah, mengapa pengembangan kapasitas ini penting khususnya di tahap awal menjadi ASN? Ya, baik. Jadi setiap PNS ya, setiap ASN itu tentu kita dituntut untuk punya karakter yang tentu berbeda dibandingkan dengan mereka yang bukan ASN. Yang pertama ya, pentingnya PNS muda ya yang baru masuk ini untuk dikembangkan kompetensinya ya, tentu kita adalah PR-nya itulah membentuk karakter. Dan karakter ini ya diharapkan bisa menjawab tantangan ke depan ya. Nilai-nilai berakhlak yang menjadi core values ASN itu kita betul-betul pastikan itu bukan hanya dipahami, bukan hanya diketahui, tapi juga betul-betul terinternalisasi oleh para ASN. Mungkin bisa ditambahkan, Mas Mani? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Tias. Menambahkan ya tadi dari apa yang disampaikan Pak Denny, bahwa dalam konteks pengembangan kapasitas ASN, ini kita perlu ketahui bahwa sebelum mereka bekerja, ya memulai pengabdian yang panjang, ini mereka perlu melakukan pengenalan. Ya, kita memberikan apa istilahnya pre-service training. Nah, kalau di teman-teman CPNS tadi ada pelatihan dasar CPNS. Kemudian kalau di PPPK itu ada orientasi bagi PPPK. Nah, kedua jenis pembekalan ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat. Ya. Jadi memperkenalkan apa sih ASN itu, tugas-tugasnya apa, ya bekerja di lingkup birokrasi itu seperti apa. Jadi kita memahami bahwa mereka sudah secara akademis sudah lolos, ya sudah diakui secara akademis. Nah, tinggal nanti meningkatkan kapasitas mereka melalui berbagai macam pengembangan kompetensi tadi. Ya. Kemudian ada in-service training. Nah, in-service training itu ya nanti mereka harus mengikuti, ya karena tadi ada tantangan pekerjaan. Ketika mereka ada di unitnya masing-masing, mereka akan menghadapi tantangan pekerjaan sehari-hari. Tantangan pekerjaan ini ya macam-macam ya, berbagai sektor kita ya. Kemudian setelah menghadapi tantangan pekerjaan, maka mereka harus bisa bekerja dengan menunjukkan ya kinerja ya secara profesional ya. Kenapa? Ya karena harus menyelesaikan pekerjaan itu dengan efektif, dengan efisien. Tuntutannya semakin ke depan berarti semakin efektif, semakin efisien, semakin produktif, semakin meningkat kinerjanya. Untuk bisa mencapai tahapan itu, ya mereka harus terus meningkatkan kapasitasnya. Itu mungkin Mbak Tias sebentar. Itu waktunya kira-kira berapa lama untuk mereka latsar ataupun menjalani MOC untuk P3K? Ya, kalau latsar nanti antara 1 sampai 3 bulan, jadi ada prosesnya. Nanti ditambahkan Pak Denny. Kalau untuk yang orientasi P3K itu karena ada 2 pendekatan. Jadi tadi menambahkan juga Pak Denny, yang membedakan antara teman-teman CPNS dengan PPPK itu ada di namanya learning journey, pengalaman belajarnya. Ya kalau latsar pengalaman belajarnya karena mereka sebelumnya belum pernah bekerja, jadi mereka kan fresh graduate itu biasanya, jadi masuk ke iklim pemerintahan itu mereka masih belum ngerti, maka dibuat pengalaman belajarnya tadi yang disampaikan Pak Denny, ada klasikal, kemudian ada daring ya, kemudian nanti mereka ada penugasan, aktualisasi dan sebagainya. Jadi mereka dibuat sedemikian rupa pengalaman belajarnya supaya mereka tahu mendapatkan pengalaman yang bukan hanya dari membaca buku atau membaca modul, membaca materi, tidak.
bukan hanya mereka mendengarkan ceramah, tidak. Nah, itu yang teman-teman CPNS. Kalau yang di orientasi P3K, ini beda. Jadi pengalaman belajar itu yang membedakan. Di teman-teman PPPK, itu mereka sebenarnya sebelumnya sudah pernah berinteraksi dengan pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan. Jadi pengalaman belajarnya dibuat lebih simpel, karena mereka dituntut setelah masuk, mereka langsung bekerja. Ya, jadi pengalaman belajarnya dibuat sedemikian mudah ya dengan metode tadi pembelajaran dia daring menggunakan swaklola belajar atau MOOC ya atau platform belajar LMS itu. Nah, setelah mereka baca modul, materi dan sebagainya, mereka bisa melakukan komparasi dengan pengalaman sebelumnya, gitu kan? Nah, setelah itu maka mereka akan masuk di tahapan pembelajaran di instansi masing-masing. Nah, di instansi masing-masing itu mereka mencoba menerapkan lagi ya hasil pembelajaran pembekalan di tahapan kurikulum yang pertama, tugas dan fungsi itu. Kemudian mereka akan menerapkan di pembelajaran di instansi masing-masing. Nah, sebenarnya pembelajarannya sama, substansinya ya antara CPNS dan teman-teman PPPK itu sama. Jadi yang dipelajari sama, core values ASN tadi yang disampaikan oleh Pak Denny itu juga dipelajari juga gitu. Konteks tadi pengalaman belajarnya saja yang membedakan itu mungkin. Berarti diharapkan ini sebenarnya PPPK sudah menjadi cukup profesional ketika masuk di dunia kerja ya? Ya, kalau teman-teman PPPK itu kan ketika mendaftar dalam formasi itu mereka sudah fit ya atau fit dan proper sebenarnya untuk duduk dalam jabatan, kemudian mereka akan menjalankan tugas-tugas organisasi. Kalau teman-teman CPNS kan baru ini, mereka belum tahu nih seperti apa sih pekerjaan dalam birokrasi, makanya mereka perlu mendapatkan pembekalan yang lebih daripada teman-teman PPPK. Nah, oleh karenanya kalau teman-teman PPPK karena sudah dianggap kompeten gitu ya, mereka perlu pembekalannya lebih simpel. Tapi nanti setelah menyelesaikan pembekalan tentu mengikuti tadi tuntutan di dalam organisasinya, tuntutan pekerjaannya, tantangan pekerjaannya, maka juga mereka harus mengikuti peningkatan kapasitasnya. Gitu. Itu kan tadi soal PPPK. Pak Den mau nambahin untuk soal CPNS untuk Latsar, Pak? Iya, yang membedakan juga tadi Mas Fani sampaikan adalah learning experience-nya gitu ya. Karena kalau di Latsar, seperti tadi ada tuntutan ya Mas, untuk menyusun aktualisasi. Nah, aktualisasi itu pada dasarnya adalah sebuah gagasan atau ide inovatif ya, yang bisa diimplementasikan di tempat kerjanya masing-masing. Ide inovasi ini tidak harus selalu yang wah gitu, yang besar gitu ya. Kadang-kadang yang kecil-kecil yang tidak terlihat gitu ya, yang luput oleh pengamatan kita sehari-hari, yang bisa mencerminkan tadi nilai-nilai berorientasi pelayanan ya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif itu saya kira itu sudah menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan Latsar. Sementara di PPPK ini tidak dituntut untuk melaksanakan aktualisasi ya Mas Fani ya. Seperti itu. Dan untuk Latsar sendiri kalau orang-orang melihat tadi sampai 1 sampai 3 bulan kurang lebih. Karena di satu dan lain hal mungkin ada perubahan pergeseran, tapi secara garis besar hampir sama ya waktunya. Sebetulnya yang lama itu bukan di pelatihannya ya Mas Fani ya, tapi lebih lama sebenarnya di aktualisasinya, karena bagaimana nilai-nilai yang sudah didapatkan itu bisa dilaksanakan di tempat kerjanya. Saya kira itu sih yang perbedaan yang paling besar ya antara Latsar CPNS dengan orientasi P3. Oke, baik. Kan ini pengembangan kapasitas bukan hanya sekedar pelatihan saja ya Pak ya, tapi kan juga harus ada arah dan tujuan yang jelas. Nah, ini kompetensi apa saja yang menjadi sasaran dari pengembangan kapasitas tersebut, Pak? Ya, oke. Menurut Undang-Undang ASN ya, seorang ASN itu dituntut punya 3 kompetensi ya, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis gitu ya. Nah, ketiga-tiganya ini
ini sebetulnya wajib, kompetensi wajib ya yang harus dimiliki. Pun juga untuk para CPNS ya, para P3K gitu ya. Nah, hanya jalur pengembangannya ini ya. Kalau untuk pengembangan kompetensi manajerial, kita kenal ada yang namanya pelatihan struktural kepemimpinan ya, dari mulai pelatihan kepemimpinan pengawas ya, kemudian ada pelatihan kepemimpinan administrator, ada PKN 2 dan ada PKN 1. Itu secara umum untuk mengembangkan kompetensi manajerialnya. Nah, di kompetensi teknis tentu ini kembali lagi ke masing-masing bidang tugasnya masing-masing. Ya, misalnya teman-teman yang di kesehatan misalnya, tentu kompetensi teknis di bidang kesehatan yang lebih banyak di sana. Teman-teman di kompetensi teknis di bidang pendidikan misalnya ya, tentu pelatihan-pelatihan yang untuk memperkuat kompetensi teknisnya. Dan kita kenal juga ada kompetensi sosial kultural. Nah, kompetensi sosial kultural ini yang menarik ya Mas Fani ya. Jadi ini relatif kurang digarap, kurang diperhatikan dibanding dua kompetensi yang tadi, antara manajerial dan teknis. Sosial kultural ini relatif lebih belakangan lah. Padahal secara kepentingan gitu, strategis, dia juga punya peran yang sangat penting ya untuk membentuk karakter orang ASN itu. Ya, tiga kompetensi ini tidak bisa terlepas gitu ya. Hanya sebetulnya kalau kompetensi sosial kultural ini memang kalau pelatihannya gitu ya, Mas Fani nanti mungkin bisa tambahkan gitu ya. Ini memang diturunkan ini dari Permenpan RB nomor berapa Mas Fani? Nomor Permenpan RB 17 ya? Iya, 38. Permenpan RB 38 ya. Permenpan RB 38 itu tentang standar kompetensi jabatan. Nah, ada 5 jenjang di sana. 5 level kompetensi sosial kultural. Nah, untuk pelatihannya ini disederhanakan menjadi 4 jenjang. 3 jenjang ya. 3 jenjang saja. Jadi saya kira ini yang harus kita perbanyak ya, frekuensinya gitu ya, intensitasnya. Saya kira pelatihan sosial kultural ini penting gitu. Saya kira itu. Mas Fani mau menambahkan? Ya, ini menarik ya yang tadi ditanyakan Mbak Tias dan sudah dijawab juga oleh Pak Denny ya mengenai peningkatan kapasitas. Jadi kan proses untuk pengabdian sebagai seorang ASN itu kan panjang, ya kan. Ini yang agak, ya ini kita masih bicara di regulasi. Ketika kita bicara untuk PNS, maka di sana ada jenjang karir ya. Kemudian ada teman-teman PPPK, ini berdasarkan kontrak. Jadi ada durasi waktu yang nanti ketika kinerja mereka diterima katakanlah, atau nilainya bagus begitu, sesuai dengan ekspektasi, maka mereka bisa melanjutkan kontrak sebagai PPPK. Nah, karena ada durasi waktu yang relatif panjang, maka dalam setiap melakukan pekerjaan dibutuhkan kompetensi. Harus ini berdampingan antara mereka melakukan pekerjaan dengan pengembangan kapasitas ya, atau pengembangan kompetensi tadi. Nah, kalau sudah masuk artinya sudah menyelesaikan pre-service trainingnya, maka mereka masuk ke in-service trainingnya. Nah, ini menyesuaikan yang tadi disampaikan oleh Pak Denny, ya ada 3 itu, manajerial, sosial kultural, dan teknis. Kalau manajerial ini untuk teman-teman PNS bisa mengikuti itu ya, kepemimpinan dan sebagainya. Teman-teman PPPK seperti apa ya, tentu secara keilmuan ya, pembelajarannya boleh belajar bagaimana teknis manajerial ya, kepemimpinan dan sebagainya boleh. Bahkan sudah dibuka platform belajarnya ya, secara terbuka boleh belajar. Tapi kalau dia untuk duduk dalam jabatan, maka yang bisa duduk PNS karena dia karir, itu kan. Kemudian teknis. Nah, teknis ini yang kemudian semua, khususnya yang PPPK ini yang harus diperkuat
ya peningkatan kapasitas atau pengembangan kompetensi teknisnya ini yang harus diperkuat. Ya, kenapa? Karena ya tadi mereka bekerja di unit-unit kerja yang secara teknis berbeda-beda, ya perlu penyelesaian yang berbeda-beda pendekatan metodenya. Nah, maka mereka terus harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Kemudian yang juga tadi menarik disampaikan Pak Denny adalah sosial kultural. Sosial kultural ini kenapa baru-baru ini saja kita mulai lagi? Ya karena tadi kita memahami keanekaragaman latar belakang sosial budaya di lingkup pekerjaan kita, ya, termasuk masyarakat yang kita layani, ya itu membutuhkan kompetensi sosial kultural tadi, ya untuk bisa memahami masyarakat, untuk bisa memahami bagaimana menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di kita, ya ada agama, suku, ras, budaya yang macam-macam luar biasa banyak di Indonesia. Nah ini yang harus betul-betul dipelajari, ya diperhatikan oleh teman-teman PNS maupun teman-teman PPPK, ya, supaya mereka bisa menghadapi itu. Jangan sampai kita keliru, ya merespon kemudian membuat yang seharusnya kita memberikan solusi tapi malah menjadi permasalahan gara-gara kita salah memberikan respon terhadap perbedaan yang ada di tempat bekerja kita, ya atau lingkungan yang kita layani dalam pekerjaan kita. Nah, oleh karenanya penguatan untuk kapasitas atau kompetensi sosial kultural yang tadi disampaikan Pak Denny ini juga menjadi penting, ya. Jenjang-jenjang itu ya jenjang 1, jenjang 2 dan jenjang 3. Jenjang 1 itu untuk memahami keanekaragaman, ya. Yang jenjang 2 untuk penguatan penanganan konflik, ya kalau terjadi konflik dan sebagainya, mengidentifikasinya seperti apa, kemudian menanganinya seperti apa, kalau ada gesekan bagaimana memberikan solusi-solusi yang relevan. Nah, yang jenjang ketiga ini mendorong bagaimana kerjasama, gotong royong, ya kolaborasi dan sebagainya. Nah, dengan 3 tadi kita bisa melihat ya betapa pentingnya semua peningkatan kapasitas, ya termasuk yang sosial kultural ini. Jadi 3-tiganya penting untuk dilakukan, penting untuk terus ditingkatkan oleh teman-teman baik itu PNS maupun teman-teman PPPK. Nah, kalau dari pengembangan kapasitas tersebut bisa didapatkan dari mana? Maksudnya dari platform apa kayak gitu? Mungkin biar nanti teman-teman CPNS dan PPK di sana lebih jelas, Pak. Silahkan. Iya. Sekarang kan eranya open source gitu ya. Artinya untuk membentuk kompetensi sebetulnya tidak harus mengandalkan pelatihan-pelatihan formal yang diselenggarakan oleh instansi penyelenggara pelatihan. Open source-nya ini bisa dari mana aja. Nah, LAN gitu ya, untuk pelatihan katakanlah LASAR, pelatihan P3K gitu ya Mas Fani, pelatihan PKN ya, untuk PKN 21, PK dan PKP itu juga sudah disiapkan melalui platform LMS. Kalau terlebih sekarang misalnya kalau bicara LASAR, khususnya LASAR dengan PPPK gitu ya, pada masa MOOC itu peserta malah bisa mengakses semuanya itu lewat LMS ya, Mas Fani ya. Jadi terlebih juga apalagi kalau untuk Soskul itu pelatihan yang saya kira kita semua ini wajib ikut. Kenapa wajib? Karena itu 0 rupiah. Jadi siapapun bisa mengikuti, mulai mengakses ya, lihat video, mengerjakan soal sampai ke keluar sertifikatnya. Jadi di masa sekarang gitu ya, semua menu-menu pelatihan, menu-menu pembelajaran itu sudah disiapkan. Ya, hanya nanti tinggal malah kalau untuk Soskul ya, itu mandiri sifatnya. Jadi kita siapapun nggak perlu ada registrasi gitu ya, semua bisa dilakukan secara mandiri. Nah, kalau kecuali untuk P3K, MOOC P3K dan
Latsar itu memang harus diregister seperti itu saya kira. Tapi sekarang platformnya sudah cukup mumpuni untuk peserta mendapatkan informasi. Mau ditambahkan Mas Fani? Siap, Mbak Tias, terima kasih. Ini menambahkan Pak Denny. Dan juga ini pertanyaan yang penting ya menurut saya, karena sebelum menjawab itu kita merunut dulu. Di Undang-Undang 20 itu amanatnya begitu. Amanatnya itu kan dikatakan setiap ASN wajib untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Kalimat wajib ini terdampak atau berdampak pada dua hal. Satu adalah bagi individu ASN, yang kedua itu berdampak pada instansi atau organisasi. Ya, kenapa? Karena individu memiliki kewajiban untuk mencari tahu apa sih pekerjaan mereka, tugas-tugasnya apa. Kalau sudah tahu, maka dia tadi wajib untuk mencari bentuk pengembangan kompetensi yang sesuai supaya pekerjaannya bisa diselesaikan dengan lebih cepat, lebih tepat, ya, lebih efektif, lebih efisien tadi, supaya mereka jadi profesional kan tadi ya. Nah, kewajiban yang kedua adalah bagi organisasi untuk menyediakan cara belajarnya, metodenya, ya. Kemudian bagaimana nanti mereka ketika sudah belajar pengakuannya. Nah, ini menjadi kewajiban bagi organisasi. Maka tadi saya bilang penting bagi dua hal tadi. Ya, kemudian kalau kita melihat ke arah transformasi pengembangan kapasitas atau pengembangan kompetensi, maka ke depan kita mengharapkan adalah pengembangan kapasitas yang menjamin akses luas, ya, kemudian inklusif, ya, inklusif terbuka, ya, kemudian berdampak nyata. Nah, dengan beberapa hal tadi yang berkaitan dengan transformasi pengembangan kapasitas atau pengembangan kompetensi, kita bisa membayangkan, ya, kalau kita sebagai ASN, kemudian kita ingin menyelesaikan pekerjaan kita, maka kita harus belajar kan. Belajar ini kemana kita harus belajar? Ya, kemana harus belajar? Maka organisasi harus ngatur dulu tuh arah kebijakannya seperti apa, ya kan? Itu dituangkan, harus punya HCDP, Human Capital Development Plan, kan? Setelah punya Human Capital Development Plan, individu-individu ASN itu seharusnya punya IDP, Individual Development Plan. Jadi mereka tahu mereka akan mengerjakan apa dan kebutuhan untuk pembelajarannya seperti apa, kan gitu. Nah, setelah itu maka mereka akan mencari tahu kemana mereka harus belajar. Nah, kemananya ini tugas organisasi. Ya, menyediakan yang tadi disampaikan Pak Denny, organisasi akan menyediakan platform-platform pembelajaran di mana-mana. LAN punya, di kementerian lembaga punya, pemerintah daerah juga punya platform-platform belajar. Sekarang bebas untuk mengakses, ya. Silakan belajar dari pembelajaran yang terbuka apa saja. Kemudian kalau pembelajaran yang modelnya klasikal, masih ada LAN juga menyediakan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, ada workshop, ada seminar dan sebagainya, itu bisa diikuti, gitu ya. Jadi kemananya bebas. Bahkan sekarang universitas-universitas juga membuka pembelajaran-pembelajaran yang relevan dengan lingkup pekerjaan-pekerjaan di kita di sektor publik. Nah, itu juga boleh diakses. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Silakan bisa diakses, tergantung kebutuhan, gitu kan. Nah, nanti ada tugas organisasi berikutnya adalah membuat atau memberikan pengakuan atau rekognisi. Setelah belajar, diakui nggak sih pembelajaran kita? Misalnya Mbak Tias belajar mengenai komunikasi publik misalnya. Nah, setelah tahu di kampus mana misalnya ada pembelajaran nih, setelah belajar ke sana dapat sertifikat, kemudian riwayat pembelajarannya disetorkan ya ke unit pengembangan kapasitas atau pengembangan kompetensi, ternyata tidak diakui misalnya. Nah, ini jadi masalah. Maka organisasi harus mengatur itu supaya bisa diakui, masuk ke dalam sistem ya riwayat pengembangan kapasitas, dan itu menjadi portofolio bagi kita ya, dan harus dimonitor ya sejauh mana
setiap ASN mendapatkan pengembangan kapasitas tadi dari yang manajerial, sosial kultural, dan teknisnya, sehingga bisa dipantau ya perkembangannya dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke LAN sendiri, Bapak. Apakah ada indikator yang digunakan LAN untuk mengukur keberhasilan pelatihan CPNS dan PPPK? Silakan. Ya, baik, makasih Mbak Tias. Jadi untuk LASAR, metode apapun yang dipilih gitu ya, baik itu blended, baik itu distance learning ataupun klasikal, ya. Jadi yang di evaluasi ya, itu ada 4 aspek. Ya, yang pertama adalah substansi, ya, atau akademik, kemudian sikap perilaku, ya kan, kemudian aktualisasinya sendiri, dan juga ada yang namanya PKTBT. Nah, PKTBT itu tuh penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, untuk masing-masing metode punya perbedaan pembobotan, tapi tidak terlalu besar ya, hanya beda 15%, 20% gitu ya. Tapi yang jelas keempat ini keempat-empatnya harus lulus. Jadi bukan rata-rata. Jadi baik dia sikap perilakunya, akademisnya, aktualisasinya, ataupun PKTBT itu harus lulus semuanya. Dan yang saya kira yang paling krusial gitu ya, ini di sikap perilaku. Karena kalau kompetensi atau evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, ya, atau juga mungkin PKTBT, itu masih ada remedial. Nah, masih ada. Jadi kalau nggak lulus, masih ada diberikan kesempatan untuk mengulang. Nah, tapi kalau sikap perilaku ini memang agak repot. Gimana mau mengulang sikap perilaku gitu ya, kalau udah orangnya ini udah katakanlah cacat integritas gitu ya, Mas Fani ya. Jadi orangnya sudah misalnya berbuat yang di luar kepatutan misalnya ya, atau di luar norma pegawai negeri sipil gitu ya, pasti dia sudah langsung kena tadi yang evaluasi sikap perilaku. Dan di beberapa kasus banyak ya peserta LASAR CPNS ini tidak lulus karena evaluasi sikap perilakunya, bukan karena akademisnya, bukan karena aktualisasinya gitu ya, bukan karena PKTBT. Jadi saya kira untuk teman-teman yang mengikuti LASAR ya saya tipsnya ya jaga itu di sikap perilaku, karena sikap perilaku itu pembentukan karakternya itu. Ya. Kalau untuk P3K saya kira pentingin Mas Fani yang akan lebih menjelaskan. Ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Tias dan Pak Denny. Ini tadi menambahkan Pak Denny untuk orientasi P3K. Jadi karena pendekatannya ada 2 kurikulum ya. Kurikulum tugas dan fungsi ASN itu menggunakan platform belajar yang disediakan oleh LAN. Gitu ya. Memang ada pembatasan untuk capaian kompetensinya. Jadi kita hanya melihat di akademik. Ya, di situ pembelajaran secara fleksibel, kemudian peserta belajar membaca modul, materi dan sebagainya. Setelah selesai mereka akan membuat ringkasan, ya kita sebutnya jurnal. Kemudian setelah jurnal diunggah, mereka bisa mengikuti evaluasi. Evaluasinya multiple choice ya, karena untuk mencapai derajat di pemahaman ya, penguasaan materi dan modulnya. Setelah selesai, ya mereka dapat sertifikat. Tapi sebenarnya bukan selesai sampai di situ saja kalau orientasi P3. Kalau LASAR tadi komprehensif, ya karena tadi pengalaman belajarnya memang membutuhkan seperti itu. Teman-teman PPPK ini agak bedanya, mereka pembelajaran yang satu adalah self learning, kemudian yang kurikulum kedua itu kita kembalikan ke instansi untuk supaya instansi nanti bisa mengatur pembelajarannya seperti apa. Tapi paling tidak di kurikulum kedua itu mereka mendapatkan gambaran mengenai arah kebijakan, visi misi, kemudian bagaimana mereka harus bekerja di unit kerjanya masing-masing, kemudian mereka tahu memanage pekerjaan mereka ya. Setelah selesai, karena itu kita mengaturnya hanya sedikit 16 JP ya, itu paling pol tuh dua hari ya, boleh ditambahkan sebenarnya.
untuk materi-materi lain, tapi tidak boleh dikurangi ya. Nah setelah itu selesai sebenarnya tugasnya LAN, hanya sampai di situ. Tapi kalau kita bicara tadi Pak Denny penguatan karakter, ini harus dilanjutkan oleh instansi ya. LAN menyerahkan ke instansi untuk terus melakukan penguatan-penguatan hasil dari pembelajaran di kurikulum 1 dan di kurikulum 2. Mereka selalu kita sarankan untuk membuat instrumen ya, supaya nanti mereka bisa terus dimonitor ya, bagaimana akademisnya meningkat, sikap perilakunya tadi seperti yang disampaikan Pak Denny itu bisa terus terpantau. Nah ini yang menjadi PR bersama ya untuk teman-teman PPPK khususnya. Kalau dari segi pembelajaran selesai sampai di pemahaman ya. Gitu. Untuk indikator belajar sosial kulturalnya gimana? Kalau pembelajaran sosial kultural self learning ya, belajar di platform belajar di sana silakan dipelajari untuk yang generik ya, jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3. Ada kurikulum yang namanya muatan lokal. Muatan lokal juga kembali kita serahkan ke instansi yang akan yang meramu ya. Kami hanya meminta seperti apa sih kurikulum yang Anda buat untuk yang kurikulum muatan lokalnya begitu. Nah, selebihnya kita serahkan supaya menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sosial kultural di masing-masing instansi maupun pemerintah daerah. Itu mungkin. Baik, kan pelatihan dasar CPNS dan orientasi P3K ini kan ibaratnya fondasi babak baru untuk menjadi ASN. Betul. Adakah nasihat dan pesan untuk para teman-teman CPNS baru kita dan juga teman-teman P3K ini, Pak? Silahkan dari Pak Denny dulu. Oke, ya baik teman-teman peserta Latsar CPNS, saya kira kalau untuk tips, nggak ada tips yang rahasia di sini, ya. Ketika orang itu mau belajar sungguh-sungguh, ya, mengikuti segala aturannya, gitu ya, kooperatif dengan para coachnya, gitu ya, kemudian juga menghargai mentornya, gitu ya, selama pelatihan itu, saya kira insya Allah lulus lah. Jadi kalau dia bersungguh-sungguh, dan mohon dipahami juga pelatihan dasar CPNS ini bukan hanya formalitas, ya, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban karena ini mandatori. Kalau mau diangkat menjadi PNS, mereka harus lulus CPNS. Nah ini jangan diartikan begitu, gitu ya. Jadi tetap ada diambil manfaatnya, ya, tetap ada diambil nilai-nilai yang bisa diambil. Karena sekali lagi pembentukan karakter tentu bukan katakanlah 3 bulan kemudian karakter seseorang itu berubah, tentu tidak semudah itu ya Mas Fani ya, karena tadi dilanjutkan pembentukan karakter itu setelah kembali ke instansinya, ini menjadi tugas instansi juga, tugas sama-sama kita dalam bentuk karakter. Cuma kalau untuk lulus Latsar ya, ini tadi ya, yang penting sungguh-sungguh, jangan melanggar tadi norma ya, sikap perilaku. Saya kira itu yang punya konsekuensi yang besar gitu ya, kalau ketika sudah pelanggaran sikap perilaku ya. Kalau Zoom jangan pakai background bohongan ya. Kalau kemudian kalau diminta klasikal hadir gitu ya, saya kira sih aman-aman aja lah, insyaallah. Saya kira itu ya dari saya. Kalau dari Mas Fani? Iya, ya memang untuk teman-teman ya yang CPNS dan PPPK ini kan kita sudah masuk menjadi bagian dari keluarga besar ASN. Nah, maka tugas dan tanggung jawab kita untuk memenuhi tadi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya. Ke depan tantangan kita, apalagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, ya ini menjadi sebenarnya tugas dan tantangan teman-teman baru ini semuanya. Ya, bukan berat, tapi menantang. Ya, kalau kita sudah meniatkan untuk menjadi ASN, maka mau tidak mau ya bekerja nanti juga sambil meningkatkan kapasitas atau peningkatan kompetensinya. Jadi silakan nanti
diniatkan ketika bekerja selalu meningkatkan pengembangan kapasitasnya, ya. Apapun pengembangan kapasitasnya sesuaikan dengan atau relevan dengan pekerjaannya, itu ya. Dan seluruh proses itu namanya proses pasti ya kadang-kadang menyakitkan ya. Dan kita menghadapi generasi yang berbeda dengan zaman Pak Denny dan zaman saya. Ya sekarang zamannya milenial atau post milenial katakanlah seperti itu. Mungkin ada karakteristik yang berbeda. Kalau dulu kami misalnya menghadapi tantangan kita harus kuat dan sebagainya. Sekarang, nah ada perbedaan-perbedaan respon. Nah ini juga harus dipahami. Ya dipahami. Pada saat proses untuk melakukan peningkatan kapasitas itu, ya bertahan, harus tangguh, ya pantang menyerah, tidak mudah putus asa, itu penting gitu ya. Jangan sampai baru menghadapi tantangan sebentar sudah loyo ya, sudah lemes gitu ya. Nah ini juga penting. Sehingga nanti yang diharapkan di tahun-tahun mendatang ini sosok atau profil ASN yang tangguh ya, yang adaptif ya, yang bisa menghadapi ketidakpastian ke depannya. Jadi banyak PR yang harus kita selesaikan dan sudah masuk dalam ASN siap-siap untuk belajar. Jangan mudah menyerah. Itu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Denny dan terima kasih Mas Fani atas waktunya hari ini. Paling tidak nih teman-teman CPNS dan teman-teman P3 sudah ada gambaran nih harus ngapain setelah ini gitu ya Bapak. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sama-sama. Dan kawan LAN menjadi ASN bukanlah sekedar pekerjaan. Ini adalah panggilan untuk mengabdi, berinovasi, dan memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.